bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan Injil pagi ini mengisahkan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang kedua bagi para murid-muridnya. Jadi yang pertama, setelah Yesus naik surga, penampakan di Tabor, lalu menceritakan kepada murid-muridnya untuk sampai ke sana harus mengalami penderitaan. Ini pemberitahuan yang kedua. Dan dalam pemberitahuan yang kedua ini, para murid belum ngeh dan tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Maka tadi Yesus mengatakan, bacaan Injil menulis begini, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Kali kedua Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menderita. Yesus harus menderita. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa para murid belum mengerti, tidak menangkap maksud Yesus? Tentu itu membutuhkan waktu. Sampai 2 kali Yesus mewartakan itu, artinya ada hal yang sangat penting yang perlu dipahami dan perlu diketahui oleh murid-muridnya. Dan pada gilirannya kita semua tahu, dan para murid juga tahu dan memberi kesaksian, memang anak manusia itu menderita dan wafat serta bangkit. Apa yang bisa kita renungkan dalam bacaan hari ini? Siapapun yang mengenal Yesus, yang percaya kepada Yesus, dan yang menjadi pengikut Yesus harus memahami ini. Hidup Yesus adalah hidup jalan salib untuk menuju kemuliaan. Maka setiap kita diajak juga untuk menjalani itu. Bukan penderitaannya yang kita cari, tapi penderitaan itu bagian dari resiko mengikuti Yesus. Tidak usah jauh-jauh untuk menghidupi bahwa itu adalah resiko sebagai orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, bisa kita jalani dalam keseharian kita. Dalam bacaan pertama tadi jelas di sana ditujukan kepada anak-anak muda, kaum muda. Kaum muda itu penuh semangat. Saking semangatnya kadangkala pikiran, tindakannya dan perbuatannya liar sesuai dengan hati. Hati itu artinya kecenderungan. Tidak semua baik, tentu ada yang tidak baik. Seperti kita, orang tua melihat anak kecil yang mau lari kemana saja, tapi orang tua akan mengarahkan, jangan di situ, di sini saja. Yang saya renungkan begini, ketika kita masih hidup, sebut saja tadi dalam bacaan pengkhotbah, itu adalah kaum muda. Itu juga mengena bagi kita. Apapun yang kita pikir, apapun yang kita rencanakan, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ujung-ujungnya satu. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang kita rencanakan, dan semuanya yang sifatnya kemanusiaan itu oleh pengkhotbah disebut sia-sia. Ora ono gunane, percuma. Tinggal satu, bagaimana mempertanggungjawabkan hidup itu di hadapan Allah. Maka jalan hidup kita, jalan kekristenan kita sebagai murid-murid Kristus adalah mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing sebaik-baiknya. Waktu tersedia untuk kita, kesempatan tersedia untuk kita.
jangan sampai itu kita sia-siakan, dan bahkan jangan sampai perbuatan kita sia-sia karena kita salah pilih kehidupan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.